Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyampaikan selamat Paskah buat saudara-saudara yang sedang membangun ibadah saat ini di rumah-rumah. Puji Tuhan, ini minggu kesekian kita bersama-sama membangun mesbah di rumah-rumah kita. Sekali lagi saya terlalu percaya Tuhan sedang siapkan kita untuk sebuah pekerjaan besar yang ada di depan. Nah, hari ini kita masuk dalam sebuah perayaan ibadah yang istimewa karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itu perayaan yang paling dahsyat, paling luar biasa. Banyak orang di dunia ini mati dan tidak pernah bangkit. Tapi Alkitab memberikan bukti buat saudara saya. Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga sebagaimana yang dia sampaikan, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku bangkit dari antara orang mati. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, itulah sebabnya hari ini saya akan memberikan beberapa alasan, argumen-argumen yang sebetulnya ditulis dalam Alkitab berkaitan dengan kebohongan-kebohongan, upaya-upaya untuk menutupi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Matius 27 ayat 63 sampai ayat yang ke-65. Dijelaskan di situ, mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia. Nah, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi Alkitab memberikan data buat saudara saya, bahwa memang ada upaya untuk mencegah. Semua yang Yesus bilang itu benar-benar terbukti. Sehingga kubur Yesus itu dijaga habis. Catatan yang kedua, yaitu Alkitab mencatat bahwa ada desain tentang hoax, desain tentang dusta, kebohongan-kebohongan untuk disebarkan kepada semua orang tentang hal kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, karena itu mari lihat hal yang pertama, yaitu dusta mahkamah agama yang berkaitan dengan Matius 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Halo saudara, dengar baik hari ini. Saya mau berikan alasan untuk membantah dusta ini. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh 500 orang lebih dari murid-murid Tuhan Yesus. Tidak logis kalau banyak orang mau mengalami penganiayaan, bahkan mati sebagai martir untuk suatu kebohongan. Nah, mereka pasti tidak rela kehilangan harta milik dianiaya hanya untuk sebuah kebohongan. Apalagi itu secara massal terjadi buat semua pengikut Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada hoax yang menyatakan bahwa Yusuf dari Arimatea, pemilik kubur, mencuri jasad daripada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa? Dia seorang yang begitu dihormati, begitu terpandang, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 19 ayat 38, Markus 15 ayat 43, Matius 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-61 memberikan data tentang siapa tokoh ini. Dia adalah seorang kaya raya, seorang majelis besar yang terkemuka, yang diizinkan ketika datang bersama dengan Nikodemus memohon supaya jasad Yesus diberikan kepada mereka untuk dikuburkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka juga adalah seorang pemimpin Yahudi
yang saleh, pelaku Taurat. Tidak mungkin mereka melakukan kejahatan seperti itu. Nah, di lain pihak ada tentara-tentara Romawi, serdadu yang menjadi penjaga dari kuburan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak bersedia untuk disuap dan sebagainya. Karena kubur itu dimeterai, menjadi tanda milik daripada kaisar pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, berita kebohongan yang lain yaitu penguasa Romawi atau pemuka agama Yahudi mengambil tubuh Yesus. Nah, ini sesuatu yang paling mudah untuk disanggah. Mengapa? Karena andai kata betul penguasa atau para pemimpin agama Yahudi, mereka mengambil jasad Yesus. Ketika murid-murid memberitakan bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit, mereka tinggal datang dan memberikan bukti bahwa ini jasad Yesus yang mereka sembunyikan. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, hoax yang keempat, yaitu perempuan-perempuan. Mereka datang di kuburan yang salah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 27 ayat 60-61 dijelaskan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa Maria Magdalena dan beberapa perempuan-perempuan yang lain, mereka tinggal beberapa lama di kubur saat orang-orang lain sudah pergi meninggalkan kubur itu. Catatan yang lain, Maria Magdalena paling sedikit 2 kali pergi pulang ke kubur yang sama. Lukas 23 ayat 55 kita bandingkan dengan Markus 16 ayat yang pertama. Nah, bahkan catatan mengenai murid-murid. Petrus dan murid yang lain ketika mendengar kabar dari Maria bahwa kubur itu kosong, mereka bersegera lari ke kuburan itu tanpa dikawal, tanpa disertai oleh orang yang lain. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara, coba pikir Saudara, kalau mereka lari pergi ke kubur yang sama dan tidak dituntun oleh orang lain, tentu menjadi sebuah gambaran buat saudara saya bahwa kubur itu mereka hafal tempatnya, mereka tahu tempatnya. Ada berita hoax yang lain yang juga dijelaskan. Yesus tidak meninggal, dia hanya pingsan. Ingat, sekali lagi, banyak orang menjadi saksi tentang kematian Tuhan Yesus. 3 hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Saudara pasti mendengar penderitaan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bisa penderitaan yang begitu hebat dia alami? Dia hanya pingsan, lalu kemudian dia mampu untuk menggulingkan penutup kubur batu yang diperkirakan beratnya bisa sampai 2 ton atau 2000 kilogram. Nah, saudara, dan ada penjaga-penjaga yang mengawal kubur itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Alkitab mencatat Yesus datang ketemu murid-muridnya, tidak ada kesan sedikit pun bahwa mereka memperlakukan Tuhan Yesus seperti seorang yang sakit, yang mengalami luka berat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Justru yang terjadi, mereka menyambut dia sebagai seorang yang penuh kuasa. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kabar baik buat kita semua. Yesus yang mati itu, yang pernah berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar hidup. Itu sebabnya saya mau bilang buat saudara, sebab dia hidup, kita punya hari esok. Amin. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, dengar baik. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan untuk semua hal secara pribadi yang saudara butuh dalam kehidupan ini. Hal yang pertama yang saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mengalami kehilangan orang yang engkau kasihi, ada kisah yang berkaitan dengan tokoh yang namanya Maria Magdalena. Alkitab menjelaskan dalam Matius pasal 27 ayat 61. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, dalam kesedihan pagi-pagi dia datang di kubur Yesus. Dia duduk di kubur Yesus sambil menangis. Siapakah yang mencuri jasad Tuanku? Dan hari itu
Alkitab mencatat buat saudara dan saya, tiba-tiba ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seseorang. Dia sangka itu penjaga taman. Tapi kemudian Yesus menyapa dia, Maria, Maria. Saya mau bilang buat saudara hari ini, kalau saudara sedang mengalami kehilangan, mungkin orang yang saudara kasihi, bahkan karena faktor COVID, sehingga saudara kehilangan orang yang saudara cintai. Hari ini dengar baik-baik, sama seperti Maria yang ketika berbalik, dia melihat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bilang buat kita semua, kita perlu rubah sudut pandang kita tentang penderitaan yang kita alami. Kita perlu rubah perspektif kita. Ketika kita lakukan itu, saya berdoa biar kita melihat Tuhan Yesus. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saudara sedang ada dalam ketakutan, ada kisah seperti yang terjadi dengan murid-murid. Saya tahu Bapak Ibu Saudara kita hari-hari ini semua karena himbauan daripada pemerintah, kita harus tinggal di rumah. Kita harus Kita harus diam di rumah. Kita tidak boleh bepergian. Satu hari pada waktu peristiwa Yesus disalib juga dicatat di situ Bapak Ibu Saudara. Murid-murid di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Murid Yesus mereka di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Saya mau bilang buat kita, mungkin ada di antara kita yang ketakutan, mungkin takut dengan sakit penyakit yang sedang menjadi wabah sedunia, atau bahkan juga kita takut dengan masalah ekonomi, goncangan ekonomi yang sedang terjadi. Saya percaya waktu Yesus bangkit, dia juga mau datang kepada orang yang sedang mengalami keadaan seperti itu. Karena itu hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Mari hari ini berapa banyak di antara saudara yang mau minta damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang takut dengan semua keadaan, kita butuh damai sejahtera. Dan Yesus waktu bangkit dia datang, dia berikan itu kepada murid-muridnya. Damai sejahtera itu menjelaskan tentang ketenangan hati, pikiran yang berlandaskan kepada pengertian, pengetahuan bahwa semua beres di antara kita dengan Bapa di surga. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita beres dengan Tuhan. Kalau ada dosa, kita udah selesaikan dengan Tuhan. Alkitab bilang begini, Tuhan bukan penuduh. Ketika kita mengaku dosa, Alkitab bilang dia setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia bahkan melupakan itu. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan, maka pasti yang muncul dalam hidup saudara saya, yaitu shalom, damai sejahtera. Waktu Yesus ketemu dengan murid-murid yang sedang dalam keadaan yang terkunci di ruang yang tertutup, dia bukan hanya berikan damai sejahtera buat mereka, tapi dia menunjukkan kepada mereka tangan bekas paku, lambung bekas tikaman itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata, mereka melihat Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini Yesus datang membuktikan siapa dirinya. Membuktikan bahwa dia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga perasaan takut itu akan berubah menjadi sebuah sukacita yang besar. Pengharapan yang besar. Tapi tidak hanya itu. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus mengutus mereka. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka untuk mereka menerima kunci kerajaan surga. Sehingga Alkitab berkata, apa yang mereka ikat di bumi terikat. Apa yang mereka ikat di surga juga terikat. Saudara, kita sedang masuk dalam doa dan puasa. Mari kita berdoa supaya COVID-19 berhenti. Saudara percaya bahwa kuasa itu, kunci kerajaan surga itu diberikan buat saudara dan saya. Saudara percaya bahwa Yesus berkata, kalau kita percaya kepada dia, kita sanggup melakukan hal-hal
yang bahkan jauh lebih besar yang dia pernah lakukan. Itu sebabnya hari ini mari pakai otoritas itu. Kunci kerajaan surga yang diberikan buat saudara dan saya. Kita akan masuk dalam doa dan puasa sampai pada hari pencurahan Roh Kudus yang menjadi sebuah arti buat kita bahwa kita butuh kuasa supaya kita bisa menjadi utusan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus juga itu dinyatakan kepada pribadi yang butuh bukti. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mungkin modelnya seperti Thomas. Kalau tidak ada bukti, aku tidak akan percaya. Tapi Yesus bersedia untuk ketika berjumpa dengan Thomas, dia berkata gini, rabalah tangan ini, cucuklah jaring ke dalam lambung, sama seperti yang diinginkan oleh murid-muridnya. Bahasa saya gini, Yesus bersedia mengikuti keinginan Thomas. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Saya hari ini mau bilang buat kita semua, kalau Yesus bersedia mengikuti keinginan Thomas pada waktu dia bangkit, hanya untuk membuktikan dan menolong dia untuk sungguh-sungguh percaya. Hari ini saya berdoa biar Tuhan datang kepada saudara dan dia bertindak seperti dia lakukan buat Thomas. Dia bersedia mengikuti keinginan hatimu. Mungkin selama ini engkau minta sesuatu dari Tuhan. Saya berdoa biar itu jadi. Bapak Ibu Saudara, ada tokoh seperti Simon Petrus. Kematian Tuhan Yesus itu diikuti dengan sebuah pilihan yang salah yang dibuat oleh Petrus. Sehingga muncullah penyesalan yang dalam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus, dia kembali, dia tinggalkan panggilannya. Bahkan waktu dia pilih untuk kembali melakukan pekerjaan semula, orang ini punya pengaruh. Sehingga murid-murid yang bersama-sama dengan dia, mengikuti dia, mereka kembali pada pekerjaan sebagai nelayan, pencari ikan. Hari itu Alkitab berkata bahwa Yesus datang menjumpai mereka. Apa yang Yesus buat untuk pribadi yang meninggalkan panggilannya dalam kehidupannya? Yesus ketemu Petrus. Yesus penuhi, jawab kebutuhan mereka. Mereka mencari ikan. Yesus berikan perintah sehingga mereka dapat ikan yang banyak. Ketika mereka sampai di pantai, sudah ada ikan bakar yang tersedia. Dan ketika mereka dalam persekutuan itu, Yesus tanya buat Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih dari yang lain? Sampai 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama. Dan hari itu Alkitab memberikan catatan buat kita bahwa Tuhan Yesus kemudian berikan satu tanggung jawab yang besar untuk Petrus mengembalakan domba-dombanya. Orang yang pergi meninggalkan panggilannya, kemudian menerima sebuah kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami mungkin keadaan yang putus asa, kecewa dengan hal-hal hidup pribadi, kesalahan-kesalahan pribadi, keputusan-keputusan yang mungkin kemudian disesali. Hari ini, biar dalam perayaan kebangkitan, Yesus datang kepada saudara. Dan biar dia kembalikan kasih yang mula-mula itu datang kembali dalam kehidupan pribadi saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kebangkitan Tuhan Yesus dipandang oleh Rasul Paulus dengan beberapa argumen. Itu sebabnya dengan cepat ada 5 hal yang saya mau sampaikan untuk menutup pandangan Paulus tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Yang pertama dia bilang gini, karena Yesus bangkit, tidak sia-sia pemberitaan Injil. Di dalam ayat yang ke-14 dari 1 Korintus pasal 15. Jika Yesus tidak bangkit, maka kami ini pendusta terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang gini, harga daripada pemberitaan Injil itu begitu mahal, sehingga dicatat dari ayat 30 sampai ayat 32. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus hanya untuk memberitakan tentang Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Itu menjadi imam besar buat saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus sekali lagi bilang ini, kebangkitan Yesus membuat tidak sia-sia pemberitaan Injil. Yang kedua, tidak sia-sia kepercayaan kita. Sebab kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa kita mengikuti seorang manusia yang mati tapi tidak berkuasa atas maut? Kita akan tetap hidup dalam dosa. Kita akan mati binasa. Ayat 18. Yang berikutnya, saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, ayat 19 ayat 20, kita menjadi orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Haleluya. Yang keempat, ayat 55 sampai ayat yang ke-57. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan dasar kemenangan saudara dan saya. Hari ini apapun yang sedang saudara alami dalam hidup ini, ingat, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa itu juga akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Saya tutup dengan yang terakhir, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi dasar dari persekutuan kita di dalam Tuhan. Hari ini saya mau tutup dengan pernyataan begini. Begitu banyak upaya untuk menutupi peristiwa besar ini. Tapi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga saya kembali sampaikan buat saudara saya yang mengalami kehilangan, yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang butuh bukti, bahkan yang meninggalkan panggilannya, Yesus akan datang buat saudara saya untuk pulihkan semua itu. Saya tutup dengan bahasa Paulus tadi. 1 Korintus 15 ayat 58. Paulus akhiri tulisan itu dan berkata begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Paulus bilang ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebuah pesan dari tokoh ini, karena dia mengerti tentang arti kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita akan berdoa hari ini. Apapun yang sedang saudara gumuli, mari datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau pimpin saudara untuk minta Tuhan menjamah kehidupan kita. Minta Tuhan menjawab pergumulan kita. Mari tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap anak-anak. Engkau yang mengerti setiap keberadaan anak-anak. Hari ini hamba-Mu berdoa, datang dan jamah. Sama seperti Engkau datang dan memulihkan murid-murid-Mu. Kami anak-anak-Mu, kami murid-murid-Mu.
Datang dan pulihkan kami. Datang dan bawa kemenangan itu bagi kami. Bangkitkan kami untuk jadi orang-orang yang kuat kembali. Punya gairah, punya hati yang mencintai Engkau lebih daripada segalanya. Hamba-Mu berdoa, tolong Tuhan yang berkekurangan. Kalau ketika Engkau datang kepada Simon Petrus, Engkau penuhi apa yang mereka butuhkan. Kau buat mujizat, mereka menemukan ikan yang banyak. Biar di hari-hari yang sukar ini, Tuhan datang dan perlakukan kami seperti yang Kau datang kepada Simon Petrus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, setiap pekerjaan, usaha yang masih bisa dilakukan oleh setiap anak-anak, Tuhan memberkati. Bahkan kami terlalu percaya, karena kami anak-anak-Mu. Bahkan janji Tuhan, ketika kami tidur, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Abba. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Abba, seperti yang kami percayai, kami perkatakan. Karena kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang meluputkan kami, Engkau yang melepaskan kami, Engkau yang melindungi kami dari semua keadaan yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Dan kami mau sepakat sama-sama pakai kuasa dan otoritas, kunci kerajaan yang Tuhan berikan buat murid-murid itu. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi, juga terlepas di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat penyebaran daripada virus corona. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, biar Tuhan semua ini berhenti. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba. Beracara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.